Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for watching our presentation video today. Let me introduce myself and my partner. I am Nuraila Hairunisa and my partner Prameswari Nurul Hasanah. In this presentation, we will discuss about English learning method for early childhood education. Yang pertama, pengertian bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dalam Kamus Oxford, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem komunikasi lisan dan tulisan yang digunakan manusia pada masing-masing negara. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi dan sebagai bahasa internasional pertama yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Selanjutnya, pengertian metode. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Metode pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting di dalam kegiatan belajar mengajar bahasa asing. Penggunaan metode pengajaran bahasa Inggris yang tepat dapat membantu siswa mencapai prestasi terbaik. Begitu juga sebaliknya, siswa bisa merasa bosan belajar bahasa Inggris apabila metode yang digunakan kurang efektif. Selanjutnya, pengertian anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1, rentangan anak usia dini adalah 0-6 tahun. Sedangkan definisi anak usia dini yang dikemukakan oleh National Association Education for Young Children adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia antara 0-8 tahun. Berikutnya, pentingnya pendidikan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Bahasa Inggris mempunyai peran penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan kepada siswa mempunyai tujuan, yaitu agar siswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan secara lancar dan sesuai dengan konteks sosialnya, menurut Depdiknas 2003. Kompetensi bahasa Inggris siswa mencakup keterampilan mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Dalam pendidikan anak usia dini, aspek yang dikembangkan adalah aspek pengembangan perilaku yang dilakukan melalui pembiasan yang meliputi sosial, emosi, kemandirian, nilai-nilai moral dan agama, serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan fisik motorik, kognitif, dan bahasa, menurut Arikunto 2007. Bahasa yang dipergunakan oleh anak adalah bahasa yang telah dimiliki dari hasil pengolahan dan telah berkembang. Selain itu, perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat akan memberi ciri khusus dalam penggunaan bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya dalam masyarakat luas, anak mengikuti proses belajar di sekolah, menurut Susanto 2011. Kemudian, teori-teori second language acquisition terbaru menyebutkan bahwa semakin dini anak belajar bahasa asing, semakin cepat mereka menguasainya, karena alasan kemampuan short and long term memory yang lebih baik. Disebutkan pula tekanan psikologis yang lebih sedikit dan faktor interaksi yang intens sangat disarankan untuk membantu anak-anak belajar bahasa asing. Dan juga, dinyatakan bahwa kebermanfaatan penguasaan bahasa asing lebih dini memiliki kelebihan dalam hal intelektual yang fleksibel, keterampilan akademik, berbahasa, dan sosial. Selain itu, anak tersebut cenderung memiliki kesiapan yang lebih matang ketika memasuki suatu konteks pergaulan dengan berbagai bahasa dan budaya. Sehingga ketika dewasa, anak akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Pemahaman anak terhadap bahasa dan budayanya sendiri juga akan berkembang jika anak mempelajari bahasa asing sejak dini. Alasannya, karena mereka akan memiliki akses yang lebih besar terhadap bahasa dan budaya asing. Tahapan belajar bahasa Inggris 1. Speaking atau berbicara. Salah satu belajar bahasa Inggris yang cepat dalam waktu singkat adalah menguasai tahapan speaking.
Speaking dalam bahasa Inggris dapat membantu dalam tahapan listening karena tanpa disadari saat speaking kita dapat juga mendengarkan ucapan kita dan lawan bicara kita. Di samping itu, kita lebih banyak memiliki kosakata karena meski tidak paham apa yang dibicarakan oleh lawan bicara, kita dapat memahaminya melalui konteks situasi dan kondisi, sehingga kita juga bisa menggunakan kosakata yang diucapkan oleh orang lain di kemudian hari. 2. Reading atau membaca. Tahapan yang satu ini sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan ketiga tahapan lainnya saat membaca teks bahasa Inggris. Kita akan menemukan kosakata yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kosakata yang didapat dari membaca bisa digunakan dalam menerapkan tahapan aktif seperti speaking dan reading. Di samping itu, semakin terbiasa dengan kosakata tersebut, maka kita tidak akan terasa asing saat mendengarkan kosakata tersebut saat digunakan orang lain dalam melakukan percakapan, atau saat kita ingin menggunakannya di tulisan kita yang lain. 3. Writing atau menulis. Tahapan ini berbahasa Inggris juga termasuk penting dan erat kaitannya dengan tahapan speaking. Mengingat keduanya adalah kemampuan aktif, semakin sering kita terbiasa menggunakan otak untuk mengolah kalimat dan paragraf dalam tulisan, maka semakin tidak asing pikiran kita dengan bahasa Inggris. Hal ini akan membuat kita lebih mudah berbicara, namun tahapan writing juga didukung oleh tahapan reading. Karena semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak menyerap kosakata yang digunakan dalam kalimat yang disusun dalam tulisan. 4. Listening atau mendengar. Tahapan yang satu ini mungkin akan terasa lebih mudah jika didukung dengan tahapan seperti speaking. Saat berbicara, kita akan mendengarkan ucapan kita sendiri dan ucapan lawan bicara kita. Selain itu, kemampuan reading juga membantu dalam memahami konteks. Jadi saat kita tidak berhasil mendengar ujaran secara menyeluruh, mungkin kita akan memahami ini ujaran tersebut melalui konteks yang kita tangkap. Metode belajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. 1. Metode Total Physical Response atau TPR. Menurut Richard and Roger, bahwa TPR adalah metode yang disusun atas koordinasi speed and action. Contoh kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan metode TPR yaitu ketika mengenalkan kata sit down atau duduk, maka semua anak ikut duduk sambil mendengarkan kata sit down serta mengucapkannya. Dan guru tidak perlu menekankan pada pengenalan bahasa tulis, meskipun sesekali bisa menuliskan namun tidak menjadi keharusan. Selain itu, dapat menggunakan kegiatan bernyanyi dan bergerak untuk menguatkan pengenalan kata. 2. Metode permainan. Menurut Huyen and Nikesh menjelaskan keefektifan dari games, yaitu anak terlihat belajar lebih cepat dan lebih mudah mengingat materi pembelajaran di lingkungan yang bebas stres dan nyaman. Contohnya pembelajaran menggunakan metode permainan ejaan. Metode permainan ejaan membuat guru dapat memaksimalkan beberapa aspek potensial anak seperti fisik, mental maupun intelektual, sehingga anak dapat terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran menggunakan permainan ejaan. Yang ketiga, metode storytelling. Menurut Isik, bahwa metode bercerita dapat membantu guru untuk mengajarkan kosakata baru, merevisi baru, membiasakan
membiasakan diri dengan konteks baru, dan lain-lain. Ketika mendengarkan cerita, anak juga belajar bagaimana mengikuti ritme, tekanan, serta tanda baca dari bahasa kedua. Metode cerita juga dapat melatih daya tangkap anak, melatih daya pikir anak, dan daya konsentrasi. Maka dari itu, metode storytelling memberikan kemajuan dalam kemampuan berbahasa anak. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari anak dapat menyebutkan tokoh dengan menggunakan bahasa Inggris. Anak dapat mengucapkan dan meniru tokoh-tokoh dengan menggunakan bahasa Inggris, dan anak dapat menjawab pertanyaan mengenai cerita. Grammar Translation Metode. Metode ini merupakan metode paling lama ada di dunia pembelajaran bahasa asing. Metode ini lebih menekankan grammar atau tata bahasa. Selain tata bahasa, juga terdapat translate atau alih bahasa yang digunakan untuk mengajarkan kosakata. Guru akan mengajarkan materi tentang tata bahasa menggunakan rumus, kemudian menggunakan alih bahasa ketika memberikan pengajaran membaca, menulis, serta kosakata dalam bahasa Inggris. Yang kelima, Audio Language Method. Audio Language Method adalah salah satu metode yang diyakini efektif untuk membuat siswa belajar bahasa Inggris dengan cepat. Siswa diajarkan sebuah bahasa layaknya bahasa masa bayi dahulu. Caranya yaitu guru mempraktikkan sebuah dialog pendek yang satu pun artinya belum dapat diterjemahkan oleh siswa. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengikuti dialog tersebut, kemudian siswa menebak maksud dialog dari mimik, pose, serta berbagai hal yang dipraktikkan oleh guru. Siswa diajak menghafal dialog yang tidak mereka ketahui artinya secara jelas, dipaksa berpikir untuk mengerti isi dialog dan menghafalnya dalam waktu singkat. Setelah siswa menghafal, baru kemudian mereka diberikan kata-kata yang ada di dalam dialog tersebut yang kemudian mereka tulis. That's all, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.